Amerika Serikat negara adidaya. Kekuatan militernya tak tertandingi. Teknologinya paling canggih. Tapi, ada rahasia di balik kekuatan besar itu. Rahasia yang jarang diketahui orang. Ternyata Amerika bergantung pada lawannya. Rahasianya adalah mineral langka. Mineral seperti gallium, germanium, dan antimon. Kunci dari senjata canggih, kunci dari kekuatan Amerika. Ironisnya, kunci ini dipegang oleh Tiongkok. Tanpa mineral langka, Amerika tak berdaya. Pesawat tempur, rudal, semuanya tidak bisa digunakan. Kekuatan militernya tinggal kenangan. Amerika sadar, ketergantungan ini adalah kelemahan besar, kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya, sampai kapan Amerika bisa terus bergantung seperti ini? Sampai kapan rahasia ini tetap tersimpan? Ketika Tiongkok menghentikan pasokan, mampukah Amerika bertahan? Inilah pertanyaan yang menakutkan. Pertanyaan yang akan menentukan masa depan dunia. Lupakan tank dan pesawat tempur. Lupakan bom atom dan senjata biologis. Di era digital ini, ada senjata baru yang lebih mematikan. Mineral langka. Mereka adalah gallium, germanium, antimon, dan masih banyak lagi. Namanya mungkin asing, tapi pengaruhnya sangat besar. Mineral langka adalah jantung teknologi modern. Tanpanya ponsel pintar, komputer, bahkan internet hanya mimpi. Lebih jauh lagi, mineral langka adalah kunci persenjataan canggih. Mereka adalah bahan baku untuk pesawat siluman, rudal presisi, dan sistem komunikasi canggih. Bayangkan pesawat tempur F-35, kebanggaan Amerika, tanpa gallium, chip canggih yang mengendalikan radar dan senjatanya tidak akan berfungsi. Atau rudal Tomahawk, senjata andalan Amerika, tanpa germanium. Sistem pemandu lasernya akan buta. Mineral langka adalah darah kehidupan militer modern. Mereka adalah faktor penting di medan perang masa depan. Dan disinilah letak dilema Amerika. Mereka haus akan mineral langka, tetapi sumber dayanya terbatas. Disinilah Cina masuk, memegang kunci dominasi teknologi dan militer. China, si naga Asia, telah bangkit. Bukan cuma jadi kekuatan ekonomi, tapi juga pemain penting di dunia politik global. Salah satu aset terbesar Cina, kekuasaannya atas mineral langka. Lihat datanya, Cina mengendalikan lebih dari 90% produksi gallium dunia. Mereka juga pegang lebih dari 50% produksi germanium. Amerika, mereka sangat bergantung pada impor. Lebih dari 75% kebutuhan mineral langka Amerika datang dari Cina. Artinya, pertahanan Amerika bergantung pada saingan mereka sendiri. Posisi yang sangat berbahaya. Bayangkan, Amerika mau buat jet tempur canggih terbaru, tiba-tiba Cina batasi ekspor gallium. Produksi chip berhenti. Jet tempur canggih itu cuma jadi besi rongsokan mahal. Kekuatan militer Amerika bisa lumpuh. Ketergantungan ini sudah bukan rahasia. Pemerintah Amerika sudah dapat peringatan bertahun-tahun, tapi belum ada solusi yang jelas. Tambang Amerika sendiri tidak maju. Mencari sumber lain juga lambat. Amerika sedang kesulitan untuk mencari sumber mineral langka. April 2025, dunia kaget karena tindakan berani Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengumumkan pembatasan ekspor 7 jenis mineral langka. Alasan resminya, keamanan nasional dan komitmen non-proliferasi. Tapi dunia melihatnya berbeda. Ini seperti tanda-tanda perang dagang. Pembatasan ini pukulan telak bagi Amerika. Industri teknologi dan pertahanan Amerika gempar. Pasokan mineral langka bisa tersendat. Produksi senjata canggih bisa berhenti. Ketegangan antara kedua negara makin panas. Tindakan Tiongkok ini ada sebabnya. Sebelumnya, Amerika sudah menetapkan tarif impor yang tinggi untuk produk-produk Tiongkok. Amerika juga menekan perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei. Pembatasan ekspor mineral langka ini adalah balasan dari Tiongkok. Situasi ini bikin dunia khawatir. Negara-negara lain yang juga butuh mineral langka dari Tiongkok, jadi gelisah. Dunia terbelah. Di satu sisi, Amerika dan sekutunya mengecam tindakan Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok tetap pada keputusannya. Pertanyaannya, siapa yang akan mengalah? Pembatasan ekspor mineral langka oleh Tiongkok, ya, bisa dibilang seperti bom waktu bagi industri pertahanan Amerika. Efeknya langsung terasa loh. Pabrik-pabrik senjata Amerika sekarang susah cari bahan baku. Pembuatan senjata canggih pun jadi terhambat. Nah, gallium, contohnya, itu bahan penting banget dalam chip komputer yang dipakai di sistem radar, komunikasi dan navigasi pesawat tempur F-35. Tanpa gallium, produksi F-35 bisa berhenti total. Sama juga dengan rudal Patriot dan sistem pertahanan rudal Taat. Semuanya butuh chip canggih.
Germanium juga penting banget loh karena dipakai untuk bikin sensor inframerah. Sensor ini dipakai di banyak senjata, mulai dari rudal pencari panas sampai kacamata penglihatan malam. Kalau kekurangan germanium, kemampuan militer Amerika di malam hari bisa hilang. Jadi pembatasan ekspor mineral langka oleh Tiongkok ini ancaman serius buat keamanan Amerika. Tanpa pasokan mineral langka yang lancar, kemampuan Amerika untuk melindungi diri sendiri dan negara sekutunya bakal terganggu. Amerika benar-benar bisa kehilangan kekuatannya. Menghadapi krisis mineral langka ini, Amerika Serikat tentu saja tidak tinggal diam. Banyak upaya yang mereka lakukan untuk mencari jalan keluar, mulai dari mencari pemasok lain, sampai menghidupkan kembali industri pertambangan di dalam negeri mereka sendiri. Amerika Serikat mulai mendekati negara-negara lain yang memiliki cadangan mineral langka, misalnya Australia dan Kanada. Namun, membangun rantai pasokan baru itu butuh waktu lama dan investasi yang sangat besar. Bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk bisa mandiri sepenuhnya. Amerika Serikat juga mencoba untuk menghidupkan kembali industri pertambangan mineral langka di negaranya sendiri. Tapi menambang mineral langka itu tidak mudah. Prosesnya rumit, mahal, dan bisa merusak lingkungan. Tantangannya memang sangat berat. Sementara Amerika Serikat berusaha mencari solusi, China juga tidak tinggal diam. Mereka terus memperkuat posisinya di sektor mineral langka dan giat berinvestasi di negara-negara yang kaya akan mineral langka, dan terus mengembangkan teknologi pemrosesan yang semakin canggih. Persaingan untuk memperebutkan mineral langka menjadi semakin ketat. Amerika Serikat harus bertindak cepat dan tepat. Jika gagal, mereka bisa kehilangan dominasi teknologi dan militernya. Kegagalan berarti kehilangan status sebagai negara adidaya. Ironisnya, di puncak kekuatan militer dan teknologinya, Amerika malah terjebak dalam ketergantungan pada saingan geopolitiknya sendiri. Amerika, sang adikuasa, terpaksa bergantung pada Tiongkok untuk memasok bahan baku penting bagi persenjataannya. Bayangkan, pesawat tempur siluman F-22 Raptor yang dibanggakan sebagai pesawat tempur tercanggih, nyatanya juga bergantung pada mineral langka dari Tiongkok. Bagaimana jika Tiongkok tiba-tiba menghentikan pasokan? Bisakah F-22 Raptor tetap terbang tanpa chip canggih yang mengandung gallium? Situasi ini jelas mempermalukan Amerika sebagai negara adidaya. Bagaimana mungkin negara adidaya, dengan anggaran militer terbesar, bisa serapuh ini terhadap tekanan dari negara lain? Bagaimana Amerika bisa menjamin keamanannya, jika pasokan bahan baku pentingnya bergantung pada negara lain? Ketergantungan Amerika pada mineral langka dari Tiongkok membuktikan bahwa kekuatan militer dan ekonomi saja tidak cukup. Di era modern, kendali atas sumber daya strategis menjadi senjata baru yang jauh lebih ampuh. Dan, Tiongkok berada di posisi yang sangat menguntungkan. Cerita tentang mineral langka ini sebenarnya menunjukkan perubahan kekuatan yang sedang terjadi di dunia. Kekuatan ekonomi dan militer saja sekarang tidak cukup. Menguasai bahan baku strategis seperti mineral langka menjadi hal yang sangat penting dalam politik dunia. China, dengan rencana jangka panjangnya, sudah berhasil mengendalikan jalur pasokan mineral langka. Mereka tahu betul pentingnya mineral langka untuk industri masa depan, makanya mereka berinvestasi banyak dalam pencarian, penambangan, dan pengolahan mineral langka. Amerika, sebaliknya, agak terlambat menyadari pentingnya mineral langka ini. Mereka terlalu fokus pada kekuatan militer dan kurang memperhatikan perkembangan industri dalam negeri. Akibatnya, Amerika terpaksa bergantung pada China untuk memenuhi kebutuhannya. Perubahan kekuatan seperti ini perlu kita pikirkan baik-baik. Mineral langka hanyalah satu contoh. Masih banyak bahan baku strategis lain yang penting untuk ekonomi dan keamanan dunia. Jadi, pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi perubahan kekuatan ini? Apakah kita siap bersaing untuk mendapatkan bahan baku strategis di masa depan? Atau kita hanya akan menonton saja drama politik dunia ini?